Mohon izin saya share screen dulu nih, dokter. Selamat siang, Dokter Titi. Selamat siang, Mas dan Mbak. Matur nuwun, Dokter Titi, atas kehadirannya dalam acara modul R1 pada siang hari ini. Mohon izin pada kesempatan kali ini, saya akan menyajikan tentang psychocognitive development dari Piaget. Nah, dari tujuan pembelajaran pada siang hari ini, kita akan mengetahui dan memahami dari sejarah tentang teori perkembangan kognitif Piaget, kemudian juga mengetahui dan memahami tahapan dari perkembangan kognitif, dan mengetahui dan memahami bisa mengaplikasikan dari teori perkembangan kognitif Piaget. Nah, kita awali dengan kognisi atau cognition, itu berasal dari kata Latin ya, di mana awalnya cognoscere, yang berarti secara harfiahnya itu mengetahui atau mengkonseptualisasikan. Nah, proses ini adalah proses secara mental di mana sebuah atau seorang organisme belajar mengingat dan memahami, memecahkan masalah dan bisa untuk memikirkan informasi yang didapatkan. Nah, apabila diberikan semakin informasi yang semakin kompleks, maka kognisi juga akan semakin berkembang. Karena untuk konsep perkembangan kognitif sendiri itu didefinisikan sebagai tahap-tahap yang dilalui oleh anak-anak untuk mengkonseptualisasikan dunia yang dibagi pada berbagai tingkat usia. Di mana untuk kognisi ini adalah semuanya itu mengacu pada sebuah proses, aktivitas, dan buah pikir dari pikiran. Buah pikir dari sebuah pikiran yang diterima. Nah, untuk perkembangan kognitif sendiri, dia adalah konstruksi di mana sebagai proses berpikir, termasuk dalam mengingat, memecahkan masalah, pengambilan keputusan, yang dimulai dari masa kanak-kanak hingga remaja sampai dewasa. Kognitif ini dia mengacu pada bagaimana seseorang mempersepsikan, berpikir, dan memahami dunia melalui interaksi interaksi yang didapatkan dari faktor genetik yang dibawa oleh orang tersebut dan proses pembelajaran yang diterima ketika dia beradaptasi dengan dunia luar. Nah, di ranah kognitif sendiri, kita secara garis besarnya itu ada yang disebut dengan pemrosesan informasi, ada kecerdasan, ada penalaran, kemudian ada perkembangan bahasa dan juga ada memori. Di mana untuk dalam mendukung perkembangan kognitif yang baik itu sangat dibutuhkan peran dan dukungan dari orang tua, anggota keluarga, bisa teman dan guru dan lingkungan sosial dari organisme tersebut. Nah, untuk perkembangan Piaget sendiri, yang Piaget ini adalah salah satu peneliti yang paling berkembang di abad 20, di mana Piaget ini awalnya tarik terhadap konsep bagaimana kita sebagai manusia itu bisa mengetahui. Nah, Piaget ini awalnya percaya bahwa yang membedakan antara manusia dan hewan lain adalah kemampuannya untuk melakukan penalaran dan simbolik pada eh, suatu hal itu secara abstrak. Menurut Piaget, untuk anak-anak ini dia dilahirkan dengan struktur mental yang sangat mendasar, yang awalnya diwariskan secara genetik dan kemudian berevolusi, di mana semua pembelajaran dan pengetahuan yang akan dia dapatkan itu dia diserap oleh anak tersebut. Nah, Piaget ini dia mempelajari perkembangan kognitif dengan bagaimana dia melihat dan mengobservasi anak-anak, khususnya bagaimana cara anak-anak ini yang proses berpikirnya itu akan berubah-ubah sesuai dengan usianya. Terus juga bagaimana cara berpikir, bagaimana seorang anak-anak itu secara psikologis juga dia bisa memahami dan bisa beradaptasi, dan itu akan terus-terusan berkembang terhadap lingkungan fisik dan sosialnya sesuai dengan tahapan usianya. Dan juga kalau kita pahami selanjutnya, untuk Piaget sendiri adalah dia tidak setuju dengan gagasan bahwa pembelajaran hanyalah asimilasi yang pasif terhadap pengetahuan. Dia mengajukan kalau pembelajaran itu adalah harus sebuah proses yang dinamis. Nah, dalam proses ini dia terdiri dari berbagai tahapan sehingga pengetahuan-pengetahuan baru yang didapatkan oleh anak atau orang tersebut itu bisa diadaptasikan
dan bisa dipergunakan dalam menghadapi realita. Nah, dari teori PNPS ini terkenal dengan pendekatan konstruktivis. Nah, apa itu konstruktivis ini adalah orang atau misalnya anak itu dia menafsirkan lingkungan dan pengalaman mereka berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang sudah mereka miliki dan alami. Jadi manusia itu pada dasarnya membangun pengetahuan mereka berdasarkan proses interaksi antara dirinya dengan lingkungan sekitarnya. Jadi manusia itu tidak hanya langsung menyerap atau melihat apa namanya realitas eksternal, tapi dia juga mengembangkan salinan yang tidak berubah dan itu prosesnya itu terjadi secara dinamis. Nah, jadi untuk tahapan kognitif ini kita bisa apa namanya mulai dengan yang paling esensial adalah pembentukan skema-skema baru. Nah, apa yang disebut dengan skema itu adalah skema itu adalah sebagai salah satu dasar sebuah apa namanya pengetahuan. Yang akan kita bahas selanjutnya. Kemudian si skema-skema ini eh, akan dilakukan asimilasi dan akomodasi, dan kedua tahap ini adalah sebuah proses dalam perkembangan kognitif. Dan yang terakhir adalah ekuilibrasi dari skema-skema yang baru yang didapatkan itu setelah dilakukan asimilasi dan akomodasi, maka pada akhirnya dilakukan ekuilibrasi sebagai simbol dari tahapan baru atau dia mendapatkan pengetahuan baru dari yang dia dapatkan sebelumnya. Nah, kita harus bisa memahami juga untuk mekanisme belajar pada anak ini. Eh, Anak itu harus kita pahami bahwa mereka itu untuk belajar itu harus aktif. Kemudian juga agar anak itu bisa belajar, dia harus bisa belajar sendiri. Jadi belajarnya itu bukan hanya sekedar diberikan saja, tapi anak juga harus bisa untuk melakukan sendiri hal tersebut seperti misalnya untuk memegang gelas, kemudian mengunyah. Nah itu apa namanya? Kita tidak bisa hanya memberikan instruksi saja, tapi biarkan anak itu juga dia mengalami dan apa namanya? Melakukan sendiri agar si jadi proses berpikir pada anak tersebut. Anak juga harus termotivasi secara intrinsik untuk belajar sehingga pada akhirnya dia bisa menghasilkan hipotesis dan juga bisa melakukan eksperimen dan pada akhirnya bisa menarik kesimpulan atas apa yang dilakukan oleh anak tersebut. Yang akan kita bahas selanjutnya yaitu skema. Apa sih skema itu? Skema adalah unit dari struktural dasar dari pikiran manusia ya. Jadi serangkaian representasi mental yang saling terkait di mana pengetahuan manusia untuk memahami dunia dan bisa untuk menanggapi situasi. Jadi salah satu struktur mental yang paling dasar itu kita bahas skema. Nah, mungkin untuk definisinya masih terlalu teoritis. Nanti akan kita jelaskan selanjutnya. Untuk memahami skema dapat kita lihat dalam slide berikutnya ya, di mana saat lahir skema seorang bayi itu dia bersifat refleksif. Jadi hanya seperti menghisap dan menggenggam. Nah, yang kita bahas di sini adalah skemanya. Skemanya tuh kita contohkan refleks menghisap. Jadi dengan kemampuan menghisap yang dipunyai oleh bayi itu, bayi akan menghisap apapun yang akan dimasukkan ke dalam mulutnya seperti puting susu atau jari. Sehingga karena bayi ini masih memiliki satu refleks saja dan memiliki satu skema, jadi bayi ini belum bisa membedakan refleks-refleks lain dan belum bisa membedakan misalnya apa itu putung susu atau apa itu jari itu belum bisa dibedakan oleh bayi tersebut. Namun perlahan-lahan bayi ini dia akan belajar membedakan di mana objek yang menghasilkan susu akan bisa dia terima, sedangkan objek yang tidak menghasilkan susu akan ditolak oleh bayi tersebut. Nah, pada akhirnya bayi akan belajar dan memiliki dua skema. Yang pertama, skema mengisap untuk objek yang menghasilkan susu dan yang satu lagi skema mengisap untuk objek yang tidak menghasilkan susu. Contohnya ya, nantinya bayi ini akan belajar
memahami kalau misalnya jari itu ternyata dia tidak mengeluarkan susu, tapi apabila kita bisa puting susu, dia akan mengeluarkan susu tersebut. Nah, untuk selanjutnya proses yang akan dilakukan oleh bayi tersebut adalah proses asimilasi. Jadi asimilasi ini adalah proses dia yang menggunakan skema yang sudah ada untuk menghadapi objek atau situasi yang baru. Pada proses ini, individu itu dia akan menerima informasi baru ke dalam skema yang sudah ada sebelumnya. Terus, karena kita mendapatkan skema yang baru, akhirnya dalam pikiran kita tuh kan terjadi untuk mencocokkan antara struktur-struktur yang sudah kita punya, kemudian akan dibandingkan apa namanya sesuai dengan kebutuhan dari respon lingkungan yang muncul. Untuk contohnya, seperti misalnya ketika anak melihat seekor keledai untuk pertama kalinya, anak tersebut akan menyebutnya kuda. Nah, itu dengan demikian artinya anak tersebut telah mengasimilasi bahwa skemanya pada hewan itu adalah kuda. Namun pada lama-lama dia akan belajar dan bisa membedakan bahwa hewan itu adalah keledai. Nah, proses dia melihat keledai dan menerjemahkan sebagai kuda itu disebut dengan asimilasi. Kemudian ada contoh lain seperti misalnya bayi yang akan mengembangkan skemanya menghisap botol kecil apabila dia mulai tidak kehabisan atau misalnya dia udah mulai tidak nyaman, dia akan mencoba untuk menghisap botol yang lebih besar. Nah, proses belajarnya ini disebut dengan asimilasi. Selanjutnya, setelah dilakukan asimilasi, akan ada tahap lagi yang disebut akomodasi, di mana dia memodifikasi skema yang sudah ada sebagai eh, fondasi untuk membentuk suatu informasi dan pengalaman baru. Nah, setelah terjadi akomodasi, kita contohkan pada kasus tadi, anak yang telah mengasimilasi si keledai ini sebagai kuda, pada akhirnya akan menyadari bahwa ada perbedaan dari kuda dan keledai tersebut. Sehingga hasil akhirnya didapatkan bahwa anak tersebut akan bisa belajar dan memahami bahwa keledai adalah hewan yang tersendiri dan berbeda karakteristik dengan kuda. Seperti itu. Nah, proses tadi itu dari rangkaian skema, kemudian dilakukan asimilasi dan akomodasi, itu disebut dengan proses ekuilibrasi. Apabila ekuilibrasinya itu berfungsi dengan optimal, maka akan terjadi peningkatan fungsi intelektual. Namun, apabila terjadi disekwilibrasi, maka contohnya pada pasien-pasien dengan eh, retardasi mental itu biasanya akan terjadi disekwilibrasi dan tidak akan terbentuk pengetahuan-pengetahuan baru sehingga anak itu akan sulit untuk mendapatkan dan memahami informasi yang terjadi. Nah, selanjutnya proses dari serangkaian ini bisa kita garis besarkan kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan dan berinteraksi dengannya terjadi proses adaptasi untuk membentuk skema-skema baru yang didapatkan dari luar dan diterapkan sehingga membentuk pengetahuan baru dan bagaimana cara kita menghadapi dan melihat situasi dan lingkungan dunia. Seperti ini. Contoh yang kedua misalnya ketika Lily dia melihat sapi, kemudian dia akan bilang ke anaknya, ke ibunya, ibu lihat itu ada anjing gitu. Nah, pada saat ini si Lily itu belum pernah melihat sapi, tapi terjadi proses asimilasi dan terjadi adanya disekwilibrasi pada kognitif, sehingga dia akan berpikir, tapi kok ini ukurannya besar, anjing tuh ukurannya besar sekali dan bisa mengeluarkan susu. Nah, dari proses-proses pembentukan seperti ini, jadi terjadi pergantian pada skema pada Lily. Jadi bahwa anjing itu dia bentuknya lebih kecil dan tidak mengeluarkan susu. Sehingga Lily akan membuat skema baru yang disebut dengan sapi, di mana sapi ini definisi untuk Lily itu dia adalah sapi yang bentuknya lebih besar dan bisa mengeluarkan susu. Nah, akhirnya setelah terjadi akomodasi, Lily pada akhirnya bisa membedakan dengan jelas antara anjing dengan sapi. Nah, itu disebutnya dengan ekuilibrasi pada
kognitif. Dan proses itu nanti akan berulang apabila misalnya selanjutnya Lili melihat kuda, melihat gajah. Nah, proses-proses itu nantinya dia akan menghasilkan skema-skema baru seperti itu. Nah, untuk selanjutnya untuk tahapan perkembangan PC sendiri dibagi dengan 4 tahap ya. Ada tahap sensori motor 0 sampai 2 tahun, praoperasional 2 sampai 7 tahun, tahap operasional konkret 7 sampai 12 tahun, dan tahap operasional formal lebih dari 12 tahun. Ini pada awalnya mungkin hanya sensori motor itu kita hanya mengendalikan refleks, dan pada akhirnya pada usia 12 tahun itu kita bisa belajar membedakan bahwa gelas ini setengah kosong atau setengah penuh. Nah, itu tidak bisa langsung kita lihat dan tidak bisa langsung diberikan pada anak-anak usia 2 sampai 7 tahun, tapi semuanya harus sesuai dengan tahap perkembangan dan tahap usianya. Untuk yang pertama, biasanya pada usia 1 bulan pertama ini, anak itu hanya bisa memahami lingkungan melalui refleks seperti menghisap, menggenggam, dan refleks dari lututnya. Nah, pada awal perkembangan ada yang disebut dengan reaksi sirkular primer, di mana bayi biasanya berfokus pada diri mereka sendiri dan gerakan tersebut biasanya diulang berkali-kali sirkuler. Nah, tindakan ini dia sebenarnya akan menyempurnakan refleks yang dia punya dan menggabungkan ke dalam tindakan yang lebih kompleks. Jadi misalnya dia nanti akan bisa menggenggam, dia akan bisa menyentuh, kemudian dia akan bisa menarik seperti itu. Kemudian selanjutnya ada yang disebut dengan reaksi sirkular sekunder, biasanya pada 4 sampai 8 bulan, di mana anak akan lebih sadar dan akan lebih responsif terhadap dunia luar. Kemudian selanjutnya pada 8 bulan pertama, anak bisa mulai menunjukkan tindakan yang disengaja, karena anak sudah bisa belajar untuk menggabungkan skema-skema yang didapat untuk mencapai hasil yang anak tersebut inginkan. Sehingga pada selanjutnya ini adalah merupakan titik awal di mana anak tersebut bisa mulai belajar bahwa ada yang dinamakan hubungan sebab akibat. Seperti itu. Kemudian dilanjutkan sampai 8 bulan pertama adalah sebuah titik awal munculnya rasa perkembangan, rasa ingin tahu, dan minat terhadap hal baru. Misalnya dengan cara mencoba berbagai suara, tindakan, atau untuk menarik perhatian dari para pengasuhnya. Itu biasanya terjadi pada usia 12 sampai 18 bulan. Kemudian pada 18 sampai 24 bulan, anak biasanya akan mulai bereksperimen dengan objek yang ada dalam pikiran anak tersebut. Nah, selanjutnya pada tahap praoperasional 2 sampai 7 tahun dibagi menjadi 2 tahap. Yang pertama tahap prakonseptual di mana 2 sampai 4 tahun, dan tahap intuitif dari 5 sampai 7 tahun. Untuk yang prakonseptual ini biasanya ditandai dengan perkembangan kognitif dan semakin didominasi oleh aktivitas-aktivitas simbolik, seperti misalnya sering bermain boneka, karena boneka itu apa namanya mewakili dan kadang dianggap sebagai teman, keluarga, atau ibu atau ayah. Nah, itu adalah simbolisasi dari apa yang dia pikirkan dan dia terapkan pada boneka tersebut. Kemudian yang kedua, tahap intuitif ini anak akan mendasarkan pengetahuannya pada yang mereka rasakan atau anggap benar. Meskipun pada hal yang sebenarnya itu anak-anak itu dia tidak bisa menjelaskan prinsip-prinsip mendasar di balik perasaan. Misalnya eh, an- anak itu akan merasakan dingin ketika memegang es. Namun anak ini nggak paham kenapa es ini dingin. Cuman sensasi dinginnya itu anak itu sudah bisa di apa? Anak itu sudah bisa mengetahui bahwa apabila memegang es maka akan terasa dingin. Seperti itu. Karakteristiknya pada tahapan ini sama egosentris, di mana pemikiran mereka itu tentang diri sendiri atau sudut pandang mereka sendiri. Dan yang dua, animisme, biasanya memperlakukan benda mati seolah-olah hidup, seperti memandikan, mendandangi, dan memberi makan boneka seolah-olah mereka itu adalah makhluk hidup. Dan yang ketiga, terjadi sentralisasi, di mana anak biasanya hanya fokus pada satu aspek dari masalah atau objek, sehingga pada dasarnya sentralisasi ini akan terlihat pada anak bahwa konsep dari
desentralisasi ini dia tidak bisa melihat suatu gambaran besar dari apa yang dia pelajari. Nah, itu juga ada yang biasanya kita lihat ada play pretend di mana pada balita ini akan berpura-pura menjadi orang lain, kemudian menciptakan teman hayalan, kemudian bisa menggunakan satu objek untuk mewakili orang lain, kemudian muncul seperti keyakinan bahwa lingkungan diciptakan oleh manusia, itu biasanya muncul pada usia 2 sampai 4 tahun, dilanjutkan dari 4 sampai 7 tahun. Untuk selanjutnya, ke tahap operasional konkret dari 7 sampai 12 tahun, di mana karakteristik pada periode ini, anak itu sudah bisa menggunakan penggunaan logika yang tepat, di mana kemampuan untuk berpikir secara logis itu sudah mulai muncul. Sehingga biasanya kita temukan pada anak usia ini, anak-anak sudah mulai bisa kritis dan banyak bertanya. Nah, ciri khasnya itu, anak itu sudah bisa mempunyai kemampuan untuk memberi nama dan mengidentifikasi berdasarkan penampilan, ukuran, dan karakteristik. Kemudian sudah bisa mengenali hubungan logis, misalnya jika satu lebih besar dari dua dan dua lebih besar dari tiga, maka satu itu akan lebih besar dari tiga. Nah, pada usia tersebut, anak-anak biasanya sudah bisa mengenali hubungan logika yang ada di lingkungan sekitarnya. Kemudian juga eh, kebalikan dari sifat yang muncul, karakteristik yang muncul pada tahap sebelumnya, pada saat ini sudah mulai terjadi desentralisasi, di mana anak sudah bisa memperhitungkan dan bisa melihat segala sesuatunya itu berdasarkan sudut pandang yang lebih besar. Sehingga pada akhirnya anak itu akan memahami bahwa eh, untuk mereka bisa mengembangkan kemampuan untuk melihat sesuatu dari sudut pandang orang lain, bukan hanya dari sudut pandang dirinya sendiri. Selanjutnya juga ada ciri khas seperti misalnya anak juga bisa memahami bahwa angka atau objek itu bisa diubah, misalnya dikembalikan ke keadaan semula, kemudian bisa menghitung mundur, kemudian juga jumlah panjang atau benda itu dia tidak terkait dengan susunan atau penampilan dari objek tersebut. Kemudian juga ada ciri khas lain yang disebut dengan penalaran induktif deduktif. Jadi pada fase ini anak itu sudah bisa melatih nalar dan bisa menarik kesimpulan. Nah, jadi anak sudah bisa melihat bahwa segala satu hal itu dia prinsip-prinsipnya itu akan saling terkait, sehingga untuk hubungan sebab akibat biasanya anak itu sudah mulai bisa memahami dan bisa lebih mencerna dengan baik. Nah, pada tahap akhir, itu kita tahap operasional formal ya. Jadi tahap perkembangannya adalah udah paling lengkap. Anak sudah pada fase yang sudah siap untuk belajar lebih lanjut, dan secara intelektual anak sudah bisa diperlakukan sebagai orang dewasa. Nah, perkembangan atau fungsi intelektual yang paling tinggi ini jadi pada tahap operasional formal ini ya, di mana menurut Piaget, setelah berakhirnya tahap operasional formal, anak dapat mencapai potensi intelektual secara penuh. Kayak gitu. Untuk secara karakteristiknya, kalau sudah fase ini, anak itu sudah bisa berpikir secara abstrak, sudah bisa bernalar, bisa berpikir lebih banyak tentang isu moral, filosofis, kemudian bisa menggunakan logika secara deduktif, misalnya bisa fleksibel, semakin sering melakukan eksperimen, dan semakin sistematis juga dalam melakukan satu hal. Dan juga pada fase ini juga sudah bisa menyelesaikan masalah secara sistematis, kemudian bisa memahami bahwa tidak ada yang mutlak, semuanya itu relatif tergantung sudut pandang. Kemudian juga anak sudah juga bisa memahami bahwa aturan atau sistem itu ternyata bisa dibuat oleh manusia, yang bisa apa namanya dibuat oleh kesepakatan bersama, sehingga aturan tersebut itu fleksibel, bisa diubah atau dimodifikasi. Untuk daftar pustaka, saya sadurkan dari referensi berikut. Selanjutnya mohon arahannya dari Dokter Vicky. Terima Iya, kasih, Dokter. oke. Saya simpulkan karena saya tidak mempunyai waktu banyak ini ya. Mulai dari teori Kolber. Jadi Anda itu harus paham betul. Kalau bisa hafal memang teori Kolber ini. Ya baik Kolber maupun teori Piaget. Jadi di sini eh, ada tahap-tahapnya untuk moral itu. Perkembangan moral itu ada tahap-tahapnya ternyata.
Jadi teorinya ya dari teori Kolber ini. Misalnya bayi, moralnya bayi kayak apa sih? Masa sih bayi sudah bermoral gitu ya? Saya kira tidak demikian kita ya. Jadi di situ mulai dari teori perkembangan moral itu pertama kali ngapain bayi ini? Di situ perkembangannya apa misalnya seperti anak-anak yang anak autism, anak yang dengan retardasi mental itu akan berbeda dengan anak-anak normal. Intinya pada berteori moral ini ada 3 tahap besar. Itu yang harus Anda hafalkan, yang harus Anda ketahui. Nanti kalau menemukan pasien, oh ini tahap moralnya masih kayak kanak-kanak nih gitu ya. Yaitu usia 37 tahun, yaitu pada saat dia konvensional, post konvensional ya saya kira ya. Kemudian konvensional dan pasca konvensional. Jadi usia paling kecil seperti anak-anak, kemudian remaja. Nah, di situ sudah mulai mengetahui norma sosial. Kalau yang tahap pertama itu hanya pribadinya sendiri aja moralnya itu. Pokoknya aku kayak gini nih baik, gitu. Kamu jelek, gitu. Itu seperti itu. Tapi tidak tahu artinya apa. Nah, itu nanti dibagi lagi. Kemudian tahap selanjutnya, tahap kedua, yaitu yang tahap apa? Konvensional. Di situ sudah mulai lebih besar lagi, mulai remaja dia. Oke, apa nih penalarannya? Nah, itu yang Anda pelajari. Terus akhirnya dewasa, sudah dewasa. Kalau Anda sekalian melihat seperti yang dituliskan di sini, misalnya tahap perkembangan, misalnya orang dewasa, ada pasien kita coba nanti diterapkan. Dia kayak apa ya ini perkembangan moralnya gitu. Di tingkat apa dia gitu. Apakah dia sudah bisa berlaku adil atau tidak gitu. Apakah dia kok melanggar norma sosial padahal norma sosial itu sudah ada batasannya, tidak diperbolehkan. Padahal dia sudah dewasa begitu. Misalnya dia usia 20 tahun misalnya. Moralnya masih seperti itu berarti tahap perkembangan moralnya dia usia eh, justru usia yang paling awal yaitu prakonvensional gitu. Ini baik, ini tidak baik. Kalau baik dihukum, kalau enggak tidak. Misalnya itu hanya pribadi untuk pribadinya sendiri saja. Mohon di teori Kolber ini Anda nanti itu anunya terkenal sekali apanya namanya cerita cerita dari teori Kolber itu yaitu cerita dari Heinz itu yang mempunyai istri sakit berat kemudian memerlukan obat. Obatnya sangat mahal dia tidak bisa beli gitu. Lalu dia mencuri lalu dianalisa bisa orangnya di mana nih ternyata dia berdasarkan sudah penalaran dia sudah dia berpikir bahwa ini adalah untuk keputusan sosial yang bermanfaat gitu. Meskipun dia mencuri, oh iya, masih maksudnya bukan dimaafkan yang harusnya tidak demikian begitu. Kuncinya di situ untuk teori Kohlberg ini. Jadi perkembangan moral itu ada tahap-tahapnya. Nanti bisa diterapkan untuk Anda sekalian di pasien. Misalnya di pasien, ini kok temannya nggak apa-apa langsung dipukul. Ya dia tadi ngapain nggak apa-apa dia dipukul dan dimarahi. Tahap perkembangan moralnya gimana nih dulu gitu ya. Ternyata dia karena dia nggak boleh duduk di situ terus dipukul gitu. Padahal dia membutuhkan tempat duduk untuk makan misalnya. Nah ini berarti dia masih oh perkembangan moralnya masih tahap anak-anak nih. Berarti benar nih dia sekarang sakit. Nanti bisa diterapkan di bangsal gitu ya untuk semua. Nah sekarang yang untuk perkembangan kognitif. Perkembangan pikiran ini juga ada teorinya dari awal, dari skemata. Kuncinya kalau pada Piaget itu, jadi pertama anak-anak itu melihat sesuatu yang disebut skemata. Kemudian dia menerjemahkan di dalam pikiran. Oh, apa ya ini ya gitu. Di mana ya saya di situ. Lalu di situ kan ada akhirnya dia menyamakan, mengasimilasi gitu. Akhirnya dia menerapkan begitu. Kemudian setelah menerapkan lalu dia beradaptasi. Contohnya tadi Mas Mufti juga mencontohkan. Contohnya misalnya seorang anak eh, misalnya usia 2 3 tahun misalnya ya dia diajak oleh pembantunya itu ke taman kanak-kanak, ada di suatu halaman taman kanak-kanak. Dia melihat begitu. Oh, ini di situ ada ayunan, di situ ada perosotan pasir. Apa ya ini? Gitu.
Lalu dia menyamakan, membayangkan gitu ya. Prosesnya demikian. Terus kemudian menyamakan, oh ini bisa untuk mainan ini. Boleh nggak ya? Gitu. Kalau perkembangan pikirannya itu berkembang, lalu dia tanya, bolehkah aku bermain ke situ? Gitu. Berpikir dia. Lalu dia mengadakan adaptasi. Oh iya boleh itu untuk proses. Lalu dia mencoba. Nah itu berarti pikirannya jalan. Gitu. Nah itu tahap-tahapnya seperti itu. Melihat dulu, kemudian menyamakan, dia berpikir, terus mengakomodasikan, dikomunikasikan, lalu dicoba gitu. Tapi kalau anak yang kognitifnya itu tidak berkembang atau perkembangannya masih apa primitif, dia hanya melihat saja. Oh, ini aku diajak ke taman kanak-kanak. Kemudian ya diem aja di situ. Ya duduk aja bersama pembantunya di situ. Dia nggak berpikir mau apa, ini apa, bagaimana. Enggak, ya udah. Main ya main. Nanti kalau disuruh, ayo dek sini, main, kamu cross line ini. Nah, baru dia jalan. Nah, perkembangannya kayak gitu. Ternyata ada itulah yang dinamakan nanti dalam teori perkembangan kognitif urutannya dari skema, asimilasi, akomodasi yang akhirnya membentuk keseimbangan, equilibrium dan kemudian dia beradaptasi. Misalnya contoh yang tadi itu dia akhirnya main ayunan itu. Mbak, aku main ayunan, aku bisa. Nah, di situ dia. Itu gitu dalam apa dalam perkembangannya dalam urut-urutannya itu kayak gitu itu yang harus kita hafalkan maksudnya harus kita pahami secara ringan saja secara garis besar saja ya ya jadi ini dimulai dari usia 0 tahun nih gitu yaitu bagaimana dia refleks menghisap dulu gitu ya terus kemudian menyamakan menghisap kalau di puting susu oh ada susunya kalau kempong ternyata tidak lalu diasimilasikan lalu apa yang dia perbuat akhirnya demikian. Kemudian yang terpenting di perkembangan kognitif ini akhirnya di usia berikutnya dia sudah bisa membentuk atau membuat konstruktif kalau dia sudah di tahap perkembangan yang mana ini saya lupa tadi ya. Kalau sudah dapat membentuk pikiran terus dia melaksanakan, nah dia sudah usianya pastinya sudah lebih dari 6 tahun ya. Kemudian di situ dalam perkembangan tahap per tahap itu, di situ ada nilainya, ada diterjemahkan masing-masing satu persatu. Nanti Anda juga bisa mempraktekkan hal ini. Nah, ini sudah ada contohnya di yang di tempatmu contohnya yang skema-skema itu loh Mas, yang bulat. Ada skema panah, kemudian apa tadi? Lili, yang lili skemanya. Contohnya punyamu itu. Kalau di perkembangan kognitif biasa ini contohnya banyak. Nah, ada lili, terus tadi ada anak dan ada gambar-gambar lain. Tapi kalau yang di perkembangan Kolber ini contohnya itu tidak terlalu banyak. Yang terkenal adalah yaitu dari penelitiannya Haynes. Nah, ini kayak gini nih. Ini yang harus kita pahami itu perkembangannya ini. Jadi dia melihat, kemudian ada apa ini? Itu sapi apa itu anjing ya? Kok sama berkaki 4 begitu ya. Oh, tapi mengeluarkan terus dia berpikir lagi. Dia mengakomodasikan, lalu menyimpulkan. Nah, di situ dalam psikoanalisa itu nanti akan terpakai dalam Anda memberikan misalnya dalam memberikan psikoterapi CBT. Nah, itu terpakai nanti di situ teori-teori ini ya, perkembangan teori ini sampai mana nih orangnya. Oh, ternyata dia tidak bisa menerjemahkan dengan baik begitu ya. Lalu sampai pada tadi sudah tahap-tahapnya prakonvensional, kemudian postkonvensional ya. Pertama tadi adalah pertama apa Mas tadi? Tahap pertama apa Mas Mobi? Sih, Prakonvensional. berat. Iya, prakonvensional terus Eh, eh, apa? Yang pertama lupa. Oh, ini sensori ya, motor. sensori motor. Lah ini yang nanti Anda penting ini untuk menerjemahkan. Misalnya sudah usia 2 sampai 7 sampai 12 tahun. Oh, dia tahap kognisinya
kok baru bisa praoperasional ya, belum bisa membedakan gitu. Ini hanya bisa membedakan ini benar, ini salah dan sebagainya. Itu dia berarti oh dia mungkin retardasi mental. Terus kita jalannya kemana? Tentunya untuk melakukan psikoterapi itu kita juga harus berjalan dari sampai di mana dia perkembangan kognitifnya. Jadi tidak sama tahap-tahap perkembangan, tahap-tahap atau cara psikoterapi itu juga disesuaikan dengan perkembangan kognitif ini ya. Yang harus kita pahami. Kemudian akhirnya kalau dia usia di 12 tahun, ini dia sudah mulai bisa berpikir abstrak. Oh, ini laki-laki, perempuan, kemudian sudah mulai bisa pacaran, terus sudah mulai dia bisa menganalisa, mengartikan. Makanya kalau anak di sekolah dasar kelas 4 atau kelas 5 SD, sekolah dasar itu, dia sudah diberi PR untuk cerita, misalnya. Untuk cerita, kemudian mengartikan ceritanya tadi kayak apa sih? Ya, disuruh mengulang kembali. Artinya abstraksinya dia bagaimana. Kalau dia tidak bisa, tadi ceritanya apa, Dek? Cerita tentang orang mencuri, titik. Nah, berarti kita kembali, wah, ini dia cuma praoperasional ini, gitu. Kita harus tahu begitu. Nah, kemudian dilakukan tes selanjutnya. Coba dia tes IQ, usia sekian kok kondisinya seperti ini, gitu. Nah, seperti pada contoh ini. Ini sama enggak ini jumlahnya? Yang gelas yang pendek dengan yang tinggi, gitu. Ini belajar mengkonsep kayak gitu. Ini jumlahnya oh airnya lebih banyak yang di sini nih, yang gelasnya tinggi gitu. Tetapi kalau dia sudah bisa mengkonsep belum tentu seperti itu, gitu ya. Ya, itu eh, rangkuman dari saya yang harus Anda pahami. Saya punya waktu 5 menit. Silahkan siapa yang akan eh, berdiskusi. Yuk, entah itu tentang Kolber maupun tentang Piase, silahkan. Dan ini Anda harus ingat sampai nanti karena ini berhubungan dengan psikoterapi, terutama CBT. Silahkan, karena mau rapat ini mau saya buka rapatnya. Silahkan. Selamat siang, Dokter Titi. Saya Lewi mau bertanya Iya, kepada Lewi, silahkan. presenten tentang teori Kohlberg. Iya, Tadi Mbak Grisel mengatakan bahwa itu kan ada teori perkembangannya 3 macam ya Mbak Grisel. Ada konvensional, konvensional, dan pasca konvensional. Nah, untuk ketiga perkembangan tersebut itu secara normalnya itu tidak bisa jika tidak melewati semuanya seperti itu ya Mbak Grisel. Jika misalnya ternyata apakah ada kasus-kasus tertentu yang ternyata setelah ditelusuri ada perkembangan yang tidak dilewati. Apakah ada seperti itu, Mbak Grisel? Dan jika misalnya perkembangan tersebut tidak dilewati secara beraturan, apa yang akan terjadi pada seseorang? Terima kasih, Mbak ya, Grisel. boleh. Silahkan dijawab dulu. Eh, Nuwun sewu, apakah suara saya terdengar, Mbak Lewi? Terdengar, Mbak. Ya, baik. Mohon izin menjawab, nggih, dokter. Mohon izin menjawab pertanyaan dari Mbak Lewi. Tadi kan pertanyaannya adalah terkait dengan perkembangan moral Goldberg, ya. Memang kalau dari yang saya baca, jadi untuk teori perkembangan Goldberg ini biasanya dia akan melewati setiap tahapannya dan tidak bisa melompati seperti itu. Hanya saja, eh, saya sempat membaca juga bahwa eh, tidak semuanya itu akan melewati tiap tahapan-tahapannya. Jadi bisa jadi dia hanya ternyata dia hanya di tingkat prakonvensional saja gitu. Ternyata dia ini walaupun misalkan usianya dia dewasa, ternyata dia tidak sampai ke tingkat pasca konvensional seperti itu. Jadi eh, mungkin kalau untuk akibatnya saya belum membaca apa akibatnya, misalkan kok misalkan di seseorang ini dia hanya sampai ke tingkat konvensional. Nah, itu akibatnya apa? Mungkin nanti akan saya baca lebih dalam lagi. Mohon bimbingannya, guys, Dokter Titi. Matur nuwun. Jadi, semua perkembangan dari tahap ke tahap itu semua dialami, gitu loh.
Semua dialami sesuai dengan usianya. Namun tahap 1 misalnya, oh ada penyimpangan nih, gitu. Apa yang terjadi pada saat penyimpangan? Misalnya kolbeh, dia tidak tahu baik dan buruk tahap pertama kan. Dia hanya pribadinya, dia itu terus tidak bisa berubah dan tidak bisa, ya dia tidak bisa menerjemahkan, tidak bisa toleransi. Ya nanti sampai usia perkembangan selanjutnya itu tetap kayak gitu. Tapi tahap kedua itu juga dilalui sama dia. Oh, kok sudah sampai sini ya saya ya gitu. Tahap kedua apa tahap kedua? Konvensional, dokter. Ya, apa artinya? Apa artinya? Ya, kamu bagaimana yang tahap konvensional? Nggih, nun sewu izin share Heeh, screen kembali nggak dokter ya? iya, tahap konvensional berarti dia, kita di sini. Kan dia pada saat remaja, ya kan? Oke, di Nah, masa pokoknya dia remaja. saat remaja. Ternyata pada saat setelah dia remaja, dia itu tidak bisa, masih egosentrisnya tinggi sekali. Nah, gitu. Dia masih memukul temannya, tidak mempersilahkan temannya untuk duduk misalnya. Ya sampai remaja dia. Harusnya di situ sudah bisa norma sosial, sudah berjalan. Terus ternyata setelah dirana lagi, diruntut lagi, oh ternyata gitu. Ternyata dia retardasi mental misalnya, atau ternyata dia seorang skizofrenia gitu. Gitu Mbak Grisel. Oke. Lalu apakah itu bisa dikembalikan? Apakah bisa dipelajari? Ya, bukan dipelajari, apakah bisa diperbaiki? Ya bisa. Tentunya dengan psikoterapi dan tentunya harus tahap per tahap juga sampai dia mengerti bahwa kamu mempersilahkan duduk di sini untuk dia enggak apa-apa, bukan berarti kamu jelek dan sebagainya. Selama-lama dengan perkembangannya dia, dengan perkembangan moralnya dia, akhirnya berkembang, dia akan menjadi baik dan dia bisa. Ceritanya kan begitu. Misalnya saat sudah dewasa dia, yaitu pasca konvensional. Bagaimana kalau pasca konvensional, Mbak Gisel? Mohon izin menjawab, dokter. Untuk pasca konvensional ini berarti seseorang juga tetap akan melewati, tetapi misalkan terjadi penyimpangan, pasti dia akan ada dilematik, nih dok, Misalnya terkait. contohnya apa? Contohnya, jadi dia sudah dewasa itu, sudah di atas remaja. Contohnya, yang gampang-gampang aja, Mbak. Kalau di sini untuk tingkat pasca konvensional, contohnya seperti ada seseorang yang dia itu memprotes suatu kebijakan yang kebijakan itu dianggap melanggar hak asasi manusia, dokter. Iya, jadi contohnya ini ada suatu peraturan nih yang harusnya tidak boleh. Misalnya kalau ada misalnya ya peraturan yang tidak tercatat, misalnya ya ada dia duduk di kereta, di kereta api atau di bis begitu. Terus ada orang hamil besar sekali dan sudah tua. Dia masih muda tuh. Terus dia tetap aja duduk, tidak mempersilahkan. Padahal yang hamil gitu, ya kan? Berarti dia tahapnya masih. Selamat siang, Dokter Mustafa. Saya menyimak, ya, masih kurang sedikit ini acaranya sebentar lagi. Iya, oke. Iya, siap, siap 5 menit lagi siap. Jadi dia yang tadi yang yang apa tadi? Pasca konvensional. Konvensional, Berarti dokter. dia Ya. tahap moralnya masih dalam tahap yang masih kanak-kanak. Ya biarin no, aku memang duduk di sini kok. Gitu dia, ya kan? Aku memang duduk di sini. Ini kan tempat dudukku. Ngapain aku? Biar aja dia hamil berdiri. Dia memang nggak dapat tempat. Nah, gitu loh. Terus apakah itu bisa diperbaiki? Bisa, bisa. Itulah perjalanan psikoterapi yang harus Anda ketahui. Itu ya. Ya. Ini rapatnya sudah selesai. Saya tidak bertanya lagi, jadi memang harus dihafalkan, harus difahami dan bisa memberi contoh.
Karena ini nanti sangat berhubungan dengan tahap-tahap psikoterapi. Cara Anda memberikan psikoterapi walaupun teori-teori psikoterapi dalam perjalanannya yang inti saja itu saya belum selesai. Ya, doakan saya sehat ya bisa memang. Saya kira Amin. demikian pada modul hari ini ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Anda sekalian di semester ini ikut semua dan insya Allah paham. Ya, Amin. saya kira begitu. Ini tadi Baik. maaf saya selingi saya menyapa soalnya sudah mulai. Nggih. Matur Oke, nuwun atas gitu ya. arahan dan bimbingannya, Dokter. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Assalamualaikum, dokter. Dokter. Matur nuwun nggih, Matur nuwun, Dokter. Dokter Titi. Iya. Dokter Titi.